Idealnya. Iya, tapi public kan goods. sekarang mengarahnya ke komersial. Nah, kan? itu artinya di belakang itu berarti kan COVID-19 jadi komersial kan? Iya. Jadi beyond COVID-19 issues is business. Apa mereka bilang? Selamat ya, selamat berjuang membela bangsa dan negara. Saya disebut oleh Hari Cansilalahi sebagai teroris kebijakan pemerintah. Hajar Fisik itu pukulin? Pukul. Serius? Itu pernah kejadian. Jadi Dipukulin berapa? Ihsanuddin Nursi ini orangnya vokal, siapapun dia kritisi, siapapun itu gitu, tapi kritisnya by data. Nah, sampai-sampai banyak orang yang ngerasa gerah sama omongan dia. Saking gerahnya, segala macam ancaman tuh nyampe. Mulai dari ancaman fisik. Ini seru dan aku tadi merinding dengarnya. Ancaman fisik, ancaman black magic juga, dan ancaman yang lain-lain. Gila, pokoknya seru banget. Aku boleh tahu nggak ini dokumen apa? Atau jangan, atau terserah sih abang mau ngomong atau saya enggak. kira yang ini jangan. Pokoknya penting. Selain penting, ini menyangkut sejumlah perilaku kriminal di lapangan kejaksaan, di lapangan perpajakan. Iya. Oke. Itu menyangkut, saya menyebutnya sebagai kejahatan strategic transfer pricing, yang sesungguhnya banyak melibatkan pengusaha-pengusaha besar. Oke. Yang di sini? Di sini kompleks di dalam negeri, yang di sini sebagian swasta asingnya posisinya. Oh, oke. Yang kalau hilang misalnya, ada nggak orang yang keluar masuk ruangan ini? Saya biasanya memang mengunci kalau saya pergi kemana-mana gitu posisi, karena saya khawatir juga kan posisi. Tapi ada beberapa yang saya punya, saya backup di hard disk. Gitu. Beberapa yang saya anggap penting saya backup di hard disk. Yang kalau misalnya ada terjadi sesuatu gitu, ada backupnya. Tapi ada juga sebagian yang sudah saya serahkan ke KPK. Dan abang nggak punya backup-nya sama sekali yang sudah diserahkan ke KPK itu nggak? Yang saya serahkan ke KPK itu raw material, bahan mentah untuk melakukan penyelidikan gitu ya. Abang, sorry nih, dapat data-data itu dari mana sih? Maksudnya data ini, masa KPK dipasok datanya dari abang sih? Dia nggak bisa nyari sendiri emang? KPK itu menurut saya bukan KPK sekarang ya, KPK sebelumnya. Itu kan di generasi 1 kan dalam rangka upaya mau numbuh kembangkan kepercayaan gitu posisi. Sehingga memang mereka butuh dukungan. Saya dukung aja posisi. Walaupun saya nggak kelihatan gitu ya sebagai orang yang mendukung, tapi saya dukung lah posisinya. Itu generasi 1, generasi 2 istilah saya. Makanya data yang saya serahkan itu di generasi 2, di saat M. Yasin, Chandra berkuasa gitu ya. Nah, dapat dari mana data itu? Entah bagaimana orang percaya sama saya. Misalnya pada kasus nikel saja ya, ini saya buka aja. Pada kasus nikel, jadi pada 2018, saya diundang oleh sebuah perusahaan nikel terbesar di Indonesia untuk bicara tentang nikel gitu ya. Gak lama kemudian saya dipasok tentang data-data nikel banyak sekali. Gitu. Oleh? Kalangan tertentu. Bukan dari perusahaan besar itu, oleh kalangan tertentu. Saat itu orang belum ribut tentang nikel sebagai bahan baterai untuk yang namanya litium. Tapi perang bahwa yang namanya IoT, Internet of Things, itu kan tergantung pada baterai. Dan baterai itu litium, dan bahan dasar litium adalah nikel. Nah, saya 2018 itu sudah turun ke Sulawesi, bahkan sampai ke Halmahera. Orang gitu. kenapa percaya sama abang ngasih data gitu? Ini loh data gitu. Ya, data itu bisa data menyesatkan, bisa data yang memang beneran itu, ya kan? Nah, menariknya data yang saya terima kebetulan valid gitu ya. Kenapa bisa valid? Logikanya sederhana. Mereka tidak pernah melihat saya mendagangkan satu lembar pun data itu. Saya tidak pernah pakai untuk memeras, walaupun saya kemudian diperas gitu ya. Saya ulang, saya dalam posisi sekarang sedang diperas. Jadi dan diintimidasi, tapi saya tidak pernah menggunakan data yang selembar itu, selembar sekalipun tidak pernah saya gunakan untuk memeras. Karena abang udah nyebut nih, lagi memeras, ada orang yang sedang berusaha memeras abang. Iya. Memeras itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Saya Kita boleh tahu kasusnya nggak?
Boleh, saya dibilang berhubungan dengan dengan orang tertentu, lalu kemudian saya dianggap belum melakukan transaksi sebagai sepenuhnya, lalu kemudian saya diminta untuk membayar, padahal Berapa rupiah? ya jumlahnya sih relatif gitu. Tapi poinnya bukan itu, poinnya adalah angkanya namanya salah, alamatnya salah, orangnya salah. Jadi ketahuan banget motifnya cuma memeras gitu posisinya. Tapi sebelum itu, Indi asal tahu di tahun 2000 itu selama 4 bulan saya juga dikerjain secara magic. 4 bulan. Secara 4 bulan terus menerus. Magic itu dunia hitam. Dunia hitam. Diapain? Tiap dari pukul 11 malam sampai subuh, serangan bertubi-tubi di atas genteng itu bunyinya macam-macam gitu. Kayak suara. Jugar. Hanya abang yang dengar atau serumah-rumah? Satu rumah dengar. Oke. Satu rumah dengar, tapi ya alhamdulillah. Maksudnya setelah dilihat ke atas? Nggak ada, ya cuma kita dengar, kita tahu ada. Sampai akhirnya beberapa orang yang ngebantu di rumah, waduh ini kalau bapak nggak kena, bisa-bisa kita yang kena, katanya gitu ngomongnya. Ya. Tahu siapa? Saya tahu siapa. Saya paling tidak saya bisa meraba siapa, tapi saya mendapat ajaran untuk tidak membalas. Jadi kalau ada orang yang mencerca, ada orang yang menghina, ada orang yang mengganggu keyakinan saya gitu, tidak perlu dilayani, tinggalkan saja. Toh nanti cercaan itu atau pemerasan itu atau sikap jelek itu akan kembali ke dirinya. Saya bahkan pernah diancam, digugat oleh sebuah lembaga bergengsi di negeri ini. Tapi gugatan itu tidak berani dijalankan ketika seorang petinggi menyebut kepada petinggi yang lain bahwa saya punya data balik yang akan merugikan institusi itu tadi. Dan saya bisa menggugat dengan triliunan, bukan semiliar 2 miliar, karena saya tahu bagaimana perilaku orang-orang di institusi tadi. Terus nggak jadi? Nggak jadi. Nah, gitu ya. Ada lagi yang kemudian sebuah perusahaan besar, pemilik mau menggugat saya gitu, tapi pengacaranya bilang jangan. Siapa? Ihsanuddin Nursi, jangan. Si pemiliknya kaget, kenapa jangan katanya? Ya karena kalau dia ngomong dengan data. Jadi tanpa bisa berbalik jadinya. Jadi jangan. Begitu juga konsultannya yang lain. Kebetulan saya dibocorin. Kenapa? Karena si pengacara itu kebetulan junior saya di fakultas gitu ya. Dikasih tahu, "Oh, Bang, itu gue tahu lo ngomong dengan data," kata gitu. Itu ancaman hukum, ancaman magic juga, ancaman fisik, pembunuhan? Fisik juga. Fisik waktu itu ceritanya ada pihak-pihak tertentu yang terganggu karena saya memangkas mafia impor. Ingat nggak? Yang keras bicara mafia impor di TV pertama kali di Indonesia siapa? Anda salah satu pewawancara saya di pinggir jalan. Zamannya di SCTV. jadi bagaimana saya bicara tentang mafia impor itu melibatkan banyak kalangan. Bukan hanya pemegang otoritas, tapi berbagai kalangan. Fisiknya apa nih? Dihajar aja secara macam-macam. Kalau waktu Bank Bali itu sampai mereka mengintimidasi ke rumah, mengintimidasi kemana-mana gitu posisi. Dan waktu mafia import mereka menghajar fisik saya gitu, dan saya ngelawan. Hajar fisik itu pukulin? Pukul. Serius. Itu pernah kejadian. Jadi, dipukulin berapa orang? Ya saya posisinya pokoknya saya ngelawan posisi. Tapi saat itu ada orang yang berusaha untuk melerai. Serius. Dan ya orangnya banyak yang gerah lah sama Ihsanuddin Nursi, bener kan? Kalau banyak mungkin. Iya lah. Ya kan? Ya, maksudku gini, orang banyak yang gerah, orang banyak yang merasa tersudut, ya gimana caranya supaya Ihsanuddin Nursi bungkam gitu kan? Kalau Anda bilang, ini bilang tadi ada orang banyak sakit hati gitu ya, ya mungkin karena tadi, ya Anda bisa lihat, Anda tinggal pilih, saya sampai bisa membuat skema kekuasaan kejahatan keuangan negara. Jadi pada seorang jaksa agung bernama Baharudin Lopa, saya pernah membuat skema kejahatan keuangan negara. Skematiknya saya buat gitu ya. Wilayah BUMN, wilayah korporasi, wilayah konsultan, wilayah... saya bikin datanya. Ini larinya kemana petanya gimana. Itu pernah saya buat skematiknya. Makanya ketika satu lembaga kajian di Indonesia bikin diskusi tentang mega skandal korupsi Indonesia, saya dengan enak ngomong. Yang kemudian menjadi viral. Ini loh dari era Soeharto begini ngelihatnya sampai sekarang posisinya. Dan sampai sekarang pun saya bisa lihat siapa sesungguhnya yang masih tetap berada di panggung itu, siapa gitu lah. Nah itu, makanya orang tuh gerah sama kamu, Bang. Aku sedikit nih kesini nih.
Bangsa kita sedang dijajah, haruskan berdiam diri. Ini tahun berapa nih? 2002. 2002. Sekarang 2020. Ya. Masih nggak? Masih dong. Kita sedang serius? Masih. Bukannya merdeka tahun 45? Saya ngambil tesis Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta itu selalu mengatakan kedaulatan atau kemerdekaan politik tanpa diikuti dengan kemerdekaan ekonomi, kedaulatan ekonomi itu kita belum merdeka. Makanya salah satu judul buku saya adalah Kita Belum Merdeka. Oke, Saya punya kedaulatan judul. ekonomi belum? Belum. Kedaulatan politik? Sudah. Sudah. Tapi posisinya masih kayak gitu-gitu. Ya. Nah, itu berarti nggak daulat-daulat amat dong, kalau Yuk. masih ada orang... itu makanya. Dan itu saya pernah buktikan juga di TV One. Kalau saya tidak salah juga, Anda juga yang menjadi pewawancaranya. Karena saya jembreng gitu, saya bawa data. Ini loh buktinya bahwa kita didikte oleh asing, lewat utang luar negeri, sampai akhirnya semua orang melotot, dan bahkan lembaga multilateral tadi tanpa angin, tanpa hujan, mesti menjelaskan kenapa dia mesti mendikte Indonesia gitu loh. Oke, jadi belum nih, 2020 juga Belum. masih dijajah. Masih bisa. Apalagi dengan kasus COVID-19. Oke, siapa sih yang ngejajah kita? Ada beberapa konstruksi ya posisinya. Jadi saya pakai kalau pakai buku Bangsa Terbelah, saya menggunakan apa yang saya sebut dengan proxy war dan neocortex war. Okay. Nah, proxy war adalah musuh gitu ya, menempatkan orangnya di tempat lawan dia. Nah, musuh ini siapa? Musuhnya itu sesungguhnya mereka ada negara-negara tertentu, bisa Cina, bisa Amerika, bisa negara-negara lain, dalam mereka mendikte ekonomi Indonesia posisinya. Itu bisa Cina atau kita sebut saja tanpa kata bisa, Cina, Amerika, beberapa negara kepentingan lain. Nggak usah jauh-jauh, Singapura misalnya. Singapura banyak ngarahin kita. Jepang misalnya. Jepang, bahkan kritik saya pada Jepang ketika Jepang minta tolong pada saya dalam kasus kereta api cepat, saya bilang, Anda terlampau lama mendikte Indonesia di industri moda transportasi gitu misalnya. Dan berkali-kali juga saya bilang di TV One. Jadi itu ya kita kan berbagai sektor strategis kita kan kita tidak kuasai. Itulah kita dijajah di situ. Jadi dari sektor nggak akan merdeka atau akan merdeka? Kalau tadi abang ini masih dijajah. Kalau ini pertanyaan sederhana tapi jawabannya susah. Ya. Kenapa kayak gitu? Karena kita harus ngeliat sektor mana yang bisa membuat kita berdaulat. Nah, sampai dengan saat ini saya menyebut di Mahkamah Konstitusi bahwa Indonesia belum menerapkan atau belum menetapkan mana sektor hajat hidup orang banyak atau dalam bahasa akademiknya mana public goods. Sudah Semua sebetulnya, nggak tapi ada. masa? Nggak ada. Jadi hanya era Soeharto yang menetapkan lewat Undang-Undang 167 tentang penanaman modal asing. Itu nggak diterusin sama yang berikut-berikutnya? Bukan tidak diterusin, dibongkar habis lewat Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal posisinya. Berantakanlah sampai dengan sekarang posisinya. Jadi yang disebut dengan public goods itu nggak ada sampai dengan sekarang. Jadi kesimpulannya ini akan happy ending Semuanya kita merdeka atau tidak? Semuanya menjadi commercial good, dan kalau semuanya commercial good, itulah makanya kemudian pada 2004 saya sudah menyebut hasil pemilu itu hasil pemilu demokrasi korporasi. Disitulah buku itu saya cerita. Jadi proxy war itu tadi kayak gitu. Neocortex war-nya gimana? Otak Anda dicuci. Otak Anda dicuci seolah-olah yang salah itu menjadi benar. Itu neocortex war posisinya. Otak Anda dicuci sedemikian rupa dengan segala macam caranya yang saya sebut sebagai buah dari simbolik torture atau kekerasan simbolik. Pierre Bourdieu ya posisinya. Dan ini jarang orang mau memahami kayak gitu posisinya. Tapi poinnya adalah ketika kita ambil neocortex war yang metode pelaksanaannya adalah simbolik torture atau kekerasan simbolik itu, orang lupa bahwa kita punya konstitusi yang patut ditegakkan. Jadilah kemudian ketika saya memegang konstitusi, orang mau diding saya sebagai oposan setiap presiden gitu. Oposan tiap nggak ada satu presiden pun yang abang tidak oposisi. Kebayang nggak kalau di era Soeharto orang tidak berani bicara korupsi, saya berani bicara korupsi di dalam. Sampai Soeharto bilang kasus saya ambil alih. Mungkin ingat itu. Kasus saya ambil alih. Itu melibatkan berbagai kalangan. Dari kalangan petinggi sedemikian rupa sampai aparat penegak hukum sampai dengan politisi, wah macam-macam itu terlibat. Dan nggak bisa ketahan sampai akhirnya Pak Harto kan bingung. Ini gimana ceritanya? Karena ada kotak pos 5.000 kan Pak Tri? Iya kan? Ada kotak pos 5.000. Akhirnya Pak Harto yang bilang, sudah kasus ambil habis. Tapi setelah itu orang-orang yang terlibat dalam kasus itu Pak Harto singkirkan gitu. Gila kan? Itu makanya kenapa disebut sampai sekarang Indonesia masih dijajah, karena masih banyak banget campur tangan asing untuk Indonesia. Nah, satu lagi nih,
Tadi kan lihat tuh di perpustakaannya tuh, itu data banyak banget di rak di bawah, di kiri, di kanan sampai ke atas, malah ada tangga juga tuh untuk ngambil segala macam data yang ada di atas. Itu semua data, semua untuk mengkritisi apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah. Sampai-sampai ada orang yang menjuluki Ihsanuddin Nursi ini adalah sebagai teroris kebijakan pemerintah. Bang, Ya. aku penasaran. Abang itu kan ya pakai data, ya oke, pakai data. Oke. Tapi di belakangmu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius? Serius. Siapa gitu? Seseorang Nggak ada. manusia, Oh, pengusaha, atau konglomerat, atau apa? Siapa Bang di belakangmu? Masa sendirian? Buat saya, teman-teman yang memberikan semangat itu, yang mendoakan saya, itulah yang berada di belakang saya. Semua itu. Jadi mereka yang melihat ketulusan tindakan saya, atau yang melihat tindakan gerakan saya, mereka melihat saya nggak punya vested gitu, nggak ada kepentingan pribadi gitu posisinya. Ini jangan heran, saya ditawarin jabatan menteri sebelum di era ini, itu berkali-kali, dijanjikan tepatnya. Diambil? Enggak tuh. Kenapa? Kalau saya merasa hati saya yang jadi masalah, hati saya merasa tune in apa enggak gitu, saya merasa pas apa enggak. Nanti deh menteri janjinya. Saya tidak pernah berharap Kan gitu pada gini posisi Bang, kayak orang gitu. untuk melakukan perubahan katanya lebih baik dari dalam, ya kan? Ya kalau Abang jadi menteri di dalam, ya bisa jadi membuat perubahan kan? Kenapa enggak? Ada masalahnya begini. Ketika saya dulu di Golkar, itu ada perdebatan internal yang menarik yang kita lakukan, yang orang lain tidak tahu. Tesis waktu itu adalah sebaik-baiknya perubahan adalah melakukan perubahan dari dalam. Ternyata untuk melakukan perubahan dari dalam itu susahnya luar biasa. Dari luar apa lagi? Karena tergantung sekali pada puncak pimpinan. Oke. Jadi kalau yang menariknya adalah kalau pucuk pimpinannya bisa berdialog dengan baik gitu. Pak Harto itu bisa berdialog loh. Orang ngelihat Pak Harto kelihatan otoriter. Oh, Pak Harto itu bisa berdialog. Pak Harto itu argumentatif loh, walaupun bahasa sepotongnya gitu posisi. Tapi Pak Harto itu argumentatif. Tapi poinnya adalah ketika kita bisa ngeliat kayak gitu, maka sikap yang kemudian kita tunjukkan sebagai tidak berharap apa-apa, itu malah membebaskan saya dari kepentingan subjektif. Disitulah saya enjoy posisinya. Tapi Misalnya nggak begini, melakukan perubahan dari dalam juga, enjoy, tapi tidak melakukan perubahan dari dalam. saya lebih merasa begini. Ketika publik lebih dalam posisi, ada dua tesis. Tesis pertama adalah, apakah Anda enjoy, Anda merasa bersyukur atas jabatan formal, atau Anda merasa bersyukur atas jabatan informal, di mana masyarakat lebih banyak menerima Anda tanpa jabatan formal, tapi lebih karena gagas-gagasan atau pemikiran-pemikiran. Saya memilih yang kedua daripada yang pertama. Saya pernah jadi anggota dewan, saya pernah jadi staf khusus Jaksa Agung, saya pernah ada orang yang biasa mundar-mandir. Saya tidak punya jabatan di kepresidenan, tapi saya orang yang bisa memberikan masukan ke dengan presiden posisi. Saya nikmati sih. Komisaris Bank Permata. Saya pernah komisaris Bank Permata, saya pernah jadi komisaris Pelindo di mana saya ribut di dalamnya gitu posisinya. Saya pernah jadi staf ahli menteri juga. Jadi biasa-biasa aja buat saya gitu. Jadi nggak ada yang no. Saya ingin mengatakan bisa kita di jabatan menteri ngubah, tapi kalau fondasinya kita tidak berpijak pada fondasi yang sebenarnya, repot. Makanya di kami sampai bicara tentang menegakkan sumpah jabatan. Kan fondasinya adalah menegakkan sumpah jabatan. Saya disebut oleh Hari Chan Silalahi sebagai teroris kebijakan pemerintah. Hari Chan Silalahi loh. Dia ngomong seperti itu di depan Aristides Kautopo, Dubes Iran, Anwar Nasution gitu ya, dalam satu makan siang gitu posisinya. Nah ini konsisten pernyataannya Hari Chan Silalahi dengan pernyataan yang Purnomo Yusgiantoro tentang saya. Begitu juga konsisten dengan pernyataannya Emil Salim. Begitu juga konsisten dengan pernyataannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apa mereka bilang? Selamat ya, selamat berjuang membela bangsa dan negara. Pertanyaannya, ini ucapan selamat
atau ucapan ejekan. Iya, ternyata gitu kan? abang ngerasa yang mana? Saya merasa Ejekan. ejekan. Oke. Mereka presiden, mereka petinggi, saya orang jalanan. Ya, Apakah itu sarkasme atau ejekan apapun gitu ya? Buat saya enjoy. Oke. Karena di balik ejekan itu kan ada yang terselubungnya. Jadi ada yang eksplisitnya ejekan dengan kalimat begitu. Ada implisit pengakuan bahwa saya sebenarnya memang melakukan itu. Yang terselubungnya mereka sesungguhnya menilai, oh iya, di sini yang mestinya kita lihat. Maka saya enjoy melihatnya. Enjoy beneran ya bang ya? Enjoy dalam arti bisa tidur nyenyak? Saya tidur nyenyak. Nggak ada yang, ya pikiran apa segala macam gitu. Tidur nyenyak? Tidur nyenyak. Nah, ketika saya dikatakan diintimidasi, diperas segala macam pun, dengan sebutan macam-macam, saya tahu bahwa motifnya memang dalam rangka mendiskreditkan saya gitu posisi. Jadi ya saya hadapi gitu posisi dengan menyerahkan diri pada salah satunya tentu dengan cara-cara yang baik gitu posisi. Nah itu jadi teroris itu nggak cuman yang selama ini kita tahu ya teror dalam arti ya tahulah seperti itu. Jadi sebutan teroris juga ada, yaitu teroris kebijakan pemerintah, dan itu disematkan untuk Ihsanuddin Nursi. Ada lagi nih pertanyaan yang sempat aku obrolin sama Bang Ihsan. Salah satunya adalah Indonesia ini kan kaya banget ya. Tanahnya luas, lautannya luas, isi perut buminya juga wow banyak banget. Nggak tahu sampai kapan habisnya. Dan ini sebetulnya Indonesia kaya raya banget. Tapi utangnya kok gede ya. Utangnya tuh sampai angka yang katanya sih nggak akan habis-habis. Bener nggak akan habis-habis? Ini yang aku tanyain ke Bang Ihsan. Kapan utang Indonesia ini bisa lunas? Soal Indonesia, kan Indonesia tuh luas banget bang, ya kaya raya juga gitu. Segala macem sebenarnya bisa diberdayakan, tanahnya bisa, lautnya bisa gitu. Bahkan di dalam buminya pun bisa gitu. Itu semua nggak mampu ya untuk bayar yang tadi kita itu 670 triliun. Padahal angkanya bisa lebih besar dari itu untuk utang-utang yang lain ya. Dunia Internet of Things tergantung pada hardware. Hardware-nya tergantung pada tanah jarang atau dalam bahasa tambangnya disebut dengan mineral rare earth. Mineral rare earth dunia tergantung pada 3 negara. Indonesia. Dunia nih? Dunia. Indonesia, Cina, dan Iran. Jadi salah satu bahan dasar penting untuk pembentukan piranti keras, hardware, itu mineral rare earth. Ini bukan hanya untuk Internet of Things, tapi juga untuk industri militer. Pemiliknya 3 di dunia. Saya ulang, Indonesia, Iran, dan Cina. Kenapa Amerika tetap tidak bisa mengalahkan Cina sampai dengan sekarang? Karena Amerika tergantung mineral rare earth pada Cina sebesar 80%. Data lain menunjukkan 82%. Data saya menunjukkan 80%. Disitulah beberapa industri hardware di Amerika itu menyebut sulit Trump menang terhadap Cina. Bahkan Cina dengan enak menyatakan tidak ada pemenangnya perang dagang ini dilanjutkan. Itu Cina. Tapi dunia dalam perkembangan ke depan akan sangat tergantung pada 3 negara. Bagaimana Indonesia, bagaimana Iran, bagaimana Cina memproduksi. Nah itu kan Indonesia punya posisi tawar yang besar. Nah, sampai dengan sekarang mineral rare earth-nya Indonesia itu belum diolah. Mineral rare earth Indonesia itu ada di 2 tempat. Yang pertama yang posisinya di Pulau Jawa, itu adanya di Jawa Timur. Yang kedua di Bangka Belitung posisinya, itu mineral earth-nya luar biasa. Di Sulawesi juga ada, bahkan di Sulawesi itu ada kandungan-kandungan yang luar biasa untuk yang namanya perkembangan IoT dan nuklir posisinya. Berbagai kalangan dunia mengakui bahwa berbagai sumber daya alam Indonesia itu hanya dimiliki oleh Indonesia karena Indonesia dijepit oleh dua lautan besar, 2 samudra, begitu posisinya, dan itu mengakibatkan himpunan berbagai sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain posisinya. Saya sendiri pernah menyelusuri misalnya ketika saya menyelusuri nikel gitu posisinya, itu saya lewat hutan.
lewat darat gitu. Terbang dari Makassar melalui danau Tauti, terus kita pakai darat gitu posisi. Dan itu saya lihat posisinya gitu. Luar biasa. Jadi kaya dong. Harusnya bisa dong bayar utang. nah, di sini problem cortex war. Di sini problem proxy war yang saya bilang tadi. Dalam kasus nikel misalnya, ternyata kita seperti saya bilang, itu banyak lebih menguntungkan Cina. Pemerintah bukan tidak tahu, karena beberapa kalangan sudah memberikan kajian. Kalau Anda mau juga boleh saya kasih. Bagaimana kajian itu posisinya, bahwa kebijakan Indonesia tentang nikel justru menguntungkan Cina posisinya, tidak menguntungkan Indonesia. Iya, kenapa ya? Saya kira ada problematik soal keinginan orientasi yang salah dalam mengeksplorasi dan memproduksi sumber daya alam. Orientasi kita kan orientasi revenue, itu orientasi neolib. Anda Harusnya orientasinya kemana dong supaya kita bisa manfaatin itu, bayar utang. Joko Widodo sebenarnya ada benarnya ketika bicara tentang pentingnya membangun smelter pengolahan sehingga kita punya nilai tambah pada barang. Di situ ada, tapi kan sekedar omongan. Sehingga benarnya hanya pada level omongan, tidak pada tindakan. Nah, ketika orang benarnya pada level omongan, tindakannya justru malah merugikan, kan orang akhirnya bertanya-tanya, ini mau kemana sebenarnya gitu. Dalam kasus TKA Cina misalnya, tenaga kerja asing Cina, orang bilang cuma 500 kemarin yang turun. No, dalam fakta enggak, ribuan yang turun. Data ada? Data, dan dari itu mana, kelihatan. Saya dipasok dari mana-mana, seperti saya bilang. Kalau saya mau kasih boleh, kalau mau, saya bisa kasih posisinya. Jadi, dalam konstruksi misalnya tadi mineral rare earth, nikel gitu ya, kita adalah negara yang secara potensial bisa ikut menentukan arah perkembangan Internet of Things. Ada Cina, tadi aku pikir ada Cina, ada Amerika gitu, dan kita punya posisi tawar yang lumayan kuat sebetulnya gitu kan. Tapi nggak bisa gitu aku pernah menyaksikan abang wawancara sama Bang Helmi gitu, situ, tapi kita ada di tengah-tengah. Kenapa kita nggak gunakan posisi tawar kita gitu loh Bang? Ya kita main cantik lah istilahnya gitu. Karena hutang. Utang lagi. Utang luar negeri kita yang membuat kita tidak berdaya. Dalam berbagai perjanjian utang luar negeri, kita mendapatkan perjanjian-perjanjian yang membuat kita tidak berdaya atas diri kita sendiri. Saya temukan itu gitu loh posisinya. Dan ini akan beres-beres dong, artinya Indonesia akan gini aja terus. Iya. Oke. Saya pernah datang ke BPK loh ini. Saya pernah menemui pejabat tinggi BPK, wakil ketua BPK. Saya bertanya pada wakil ketua BPK, pernahkah BPK mengaudit kovenan atas perjanjian utang luar negeri? Dia bilang nggak pernah. Kita cuma mengaudit apakah utang luar negeri itu efektif digunakan. Loh, kenapa syarat-syaratnya Anda tidak audit? Ya karena tidak ada keharusan untuk mengaudit kovenan. Padahal kovenan itu yang menjerat kaki Indonesia sehingga akhirnya pejabat Indonesia tidak patuh pada sumpah jabatan. Tahun 2020 itu kan kayaknya masa-masa kelam, nggak cuma buat Indonesia sih, tapi untuk semua negara di dunia kayaknya masa-masa kelam gitu, karena dihantui oleh corona, di mana-mana COVID-19, orang mau ngapain takut, orang saling curiga. Sekarang segala macam beli-beli alat-alat kesehatan. Nah, ada pertanyaan, karena selama ini kan Ihsanuddin Nursi itu dia kalau kita googling di Google Ihsanuddin Nursi dan termogan itu ada di situ, dan dikatakan bahwa corona itu sebetulnya it's about business, gitu. Ini kan orang banyak yang punya pikiran bahwa corona, iya benar waktu itu soalnya ada orang makan kelelawar gitu kan di Wuhan, itu awal mulanya. Terus ada juga yang emang sengaja diadain itu virus diadain. Ada yang bikin kayak di film-film gitu kan. Banyak film Hollywood yang menyodorkan bahwa ini ada virus, kemudian sudah ada antidotnya gitu kayak gitu-gitu. Kalau gitu beneran dong yang terjadi di Wuhan itu memang sengaja diadain? Menurut cerita saat itu ada yang namanya pihak intelijen Cina yang sedang menjual Amerika tentang hasil penelitian Wuhan Laboratorium. Pada saat penjualan itu botol yang mau dijual itu ditembak, pecah, dia menyebar. Dengan sengaja? Dengan sengaja. Jadi ditembak oleh pihak para sana karena ketahuan ada yang menjual. Dan itu kemudian si penjualnya juga mati. Botolnya berantakan, disitulah menyebar virus.
Itu analisis pertama begitu. Ada yang mau jual Walaupun virus itu. pembuktiannya ini harus dibuktikan dulu ya omongan ini. Yang menarik lagi adalah tidak jelasnya para peserta yang dari Amerika. Kemana tuh? Apakah mereka tidak kena sama sekali? Padahal mereka ada di situ semua gitu. Emang belum kali Bang, belum nyebar. Kalau Anda bilang dia ada di pasar Wuhan, pasar binatang liar Wuhan, kan mereka pergi ke pasar binatang liar. Saya ngelihat ke posisi bagaimana mereka beredar. Dan banyak orang yang menikmati pergi ke pasar binatang liar di Wuhan, posisi. Kenapa mereka tidak kena? Kan itu pertanyaannya posisinya. Nah itu konspirasi pertama. Konspirasi kedua, analisis tentang Dr. Lee. Ya. Tentang Dr. Lee. Yang wafat akhirnya. Yang wafat akhirnya juga tidak jelas posisinya. Itu konspirasi kedua. Konspirasi ketiga muncul tentang bahwa ini sesungguhnya dikembangkan oleh Cina karena sadar bahwa Amerika juga memiliki yang namanya senjata ini posisinya. Maka di Januari 27 Januari 2020 Ihsanuddin Nursi menulis Corona dan Perang Ekonomi. Saya ngelihat yang namanya virus ini cuma dua kata kuncinya. Vaksin dan obat. Dan benar, begitu berikutnya berlomba, semua negara membiayai pengadaan vaksin. Dulu-duluan posisinya. Anda bisa lihat, itulah yang membuat saya malas gue nulis karena sudah terbukti tesis gue. Nggak percaya, lihat tulisan gue. 27 Januari 2020, Corona dan Perang Ekonomi. Jadi beyond COVID-19 issues is business. Dan bisnis itu dari mulai industri keuangan, industri IT, sampai dengan posisi tadi. Soal obat, itu lo ngelihat ya. Industri IT-nya Anda akan tunduk pada ketentuan-ketentuan IT, sehingga semua orang tunduk pada ketentuan IT yang mereka buat. Bayangkan belajar saja tunduk pada ketentuan IT posisinya. Anda juga tidak bisa tidak tunduk pada ketentuan IT posisinya. Satu. Yang lain adalah, yang Anda perlu tahu, ujungnya adalah bisnis industri kesehatan. Di belakangnya adalah industri keuangan. Ketemu jadi satu, dia belibet jadi satu gitu ngelihatnya. Tapi balik lagi sih, kalau kita ngomongin soal COVID-19, ini balik lagi ke kamu ya, Sobat Stalker. Mana yang akan kamu ambil? Apakah benar-benar Corona by design? Atau ada hal lain mungkin yang menurut keyakinan kamu bukan by design? Itu satu. Nah, ada lagi nih, dari obrolan 4 jam itu, sama Bang Ihsan, ada sesuatu yang mungkin kamu nggak tahu. Jadi selama ini kan orang tahu Ihsanuddin Nursi itu penelitian, baca, ngitung gitu kan. Ada hal yang dia kerjain supaya bikin badannya tetap fit dan pikirannya tetap fresh. Apa? Nah, ternyata mungkin banyak juga di antara kamu yang suka sepedahan. Ini nih, kemarin juga aku sempet tuh lihat sepedanya. Sepeda yang dia pakai buat uphill sama downhill. Cakep. Ketika saya bersepeda, saya merasakan ketegangan emosi itu disurutin banyak sekali. Sepeda? Dengan road, di jalanan? Di aspal? Di aspal, di off-road. Ya, saya juga jalanin off-road di posisinya. Sepedanya mana Bang? Boleh kita lihat yuk. Ada, boleh. Oke. Abang dulu. Mari kita lihat ya. Ini sepeda yang abang sering pakai ke berbagai tempat. Misal puncak, terus kemana-mana, ke seluruh tempat yang saya. Seluruh tempat ini saya pakai sepeda ini. Tinggal pilih. Yang mana? Yang favorit abang yang silver atau yang hitam? Yang silver. Karena kenapa? Harganya beda. Bukan harga kali, kenikmatan pakai juga ngaruh kali. Saya pernah menikmati misalnya downhill di Sentul. Itu ada 2 tempat di downhill di Sentul yang enak. Begitu juga saya pernah menikmati downhill di Bandung. Itu juga enak posisinya. Tapi juga untuk yang namanya uphill, saya pernah menikmati menurut saya agak sedeng. Karena dari Bandung kita mesti ke Ujung Berung, dari Ujung Berung kita mesti masuk ke jalan tanjakan panjang, dari jalan tanjakan panjang kita naik ke Bukit Unggul Kebun Kina, itu juga gila-gilaan posisinya, dan jarang pesepeda yang mau kayak gitu. Baru berikutnya kita sampai ke Lembang. Dari Lembang kita turun lewat Cimbelit, Cimbelit daerah rumah gua. Dari Cimbelit kita turun lewat yang namanya Punclut. Itu Punclut kan? Iya, tajamnya luar biasa kan. Itu kenikmatan luar biasa. Apa ada kayak deg-degan, tegang? Kalau turun pasti adrenalin. Oke.
Yang menarik justru saya pernah kecelakaan di jalan raya. Justru di jalan raya Di ya? jalan raya karena saya tidak menyangka betapa berbahayanya polisi tidur. Oh. Polisi tidur itu kalau kita tidak kendalikan balik, sepedanya tidak baik gitu ya, suspensi depan tidak berguna, belakang tidak berguna, dia membuat sepeda terangkat, kita terpelanting, kena di besot-besot. Itu karena kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi, apa dampaknya? Besot di wajah. Tapi tahu apa yang saya lakukan? Apa? Saya cari minyak rem mobil, saya usapin kemarin. Lah, kenapa minyak rem mobil? Kenapa? Dia menghilangkan tetanus dan sekaligus merupakan antibiotik. Itu pengalaman. Jadi saya tidak cari obat. Saya tidak cari obat. Begitu saya dapat gitu, saya karena ada Anti obat apa gimana? saya kebetulan memang meminimalkan bahan kimia masuk ke tubuh. Oke. Sedapat mungkin saya tidak memasukkan bahan kimia masuk ke tubuh gitu ya. Oli kan ada bahan kimia juga. Ternyata saya kan nggak pakai oli, saya pakai minyak rem. Ah iya minyak. Saya pakai minyak rem, jadi pakaiin ke wajah, gitu ya, besot-besot, pakein ke dah. Ini masih ada di local tool. Sampai akhirnya berapa hari nggak sembuh-sembuh karena dia ada tekukan. Itu kecelakaan yang kedua, kecelakaan. Ya, jadi orang naik sepeda pasti ada jatuhnya. Iya. Pasti ada jatuh. Dari tahun berapa sampai mulai? 2004. 2004 sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Oke, jadi hobi itu ya, Bang ya? Dan salah satunya itu. Oke. Kita balik lagi. Oke. Oke. Sekarang aku udah deket-deket GBK sih. Aku habis ini mau lari. Ya, udah deket GBK terus gitu sih, tadi seru. Jadi selama 4 jam tuh segala macem. Aku sempet nanya-nanya, pengen tahu juga sih apa sih yang bikin seorang Ihsanuddin Nursi itu begitu keponya terhadap sesuatu. Tunggu, aku pasang masker dulu, kalau ke GBK kan mesti pasang masker ya. Selamat sore, izin keperluannya kemana kakak? Mau lari? Mau lari? Hah? Silakan. Nggak apa-apa silakan. Emang bener mau lari. Jadi ini aku udah nyampe GBK, tapi gitu sih seru obrolan sama Ihsanuddin Nursi. Tadi aku sempet nanya juga, nih Ihsanuddin Nursi nih kok orangnya kepo banget gitu, segala macam pengen tahu. Aku nanya itu dari siapa gitu, ternyata dari ibunya. Jadi tadi dia cerita juga bahwa mungkin itu dari ibu gitu. Itu yang tadi Bang Ihsan sempat ceritain. Nah, banyak lagi deh, pokoknya 4 jam gila. Segala macam rahasia negara keluar. Nah, terus ini aku mau lihat-lihat ini nih Bang nih. Ya ini banyak foto anak kecil nih Bang. Ini foto anak perempuan saya. Ini foto anak lelaki saya. Lah, waktu bayi nih. Oh. Waktu bayi. Kalau foto cucu belum ditempel. Oh, cucu belum ditempel. Belum tempel. Ini tempelan iseng kok, cuma nutupin barang-barang yang ada di belakang, ditaruh-taruh sembarangan kayak gini gitu. Ini siapa nih, Bang? Ini ayah saya. Nah. Ini ayah saya ini. Ini ayah saya posisinya. Abang lebih mirip siapa berarti nih? Kata orang sih saya ngambil ibu dan ngambil ayah. Ibu mana? Nggak kebetulan nggak ditempel posisinya gitu. Bang, ya. Aku kan denger tuh, abang itu kan ikut pernah ada yang ngetes psikologi, curiosity-nya superior, penasaran banget gitu, orangnya sampai apa-apa. Ya. Ketularan sama ayah atau bukan? Kayaknya saya ketularan kedua-duanya karena ibu umi saya itu orang yang pandai masak untuk masakan yang susah. Betawi, sayur bebancinya itu bahan-bahan rempah-rempahnya susah-susah. Tapi kalau dia bikin enak sekali. Itu kalau nggak pakai rempah-rempah yang benar, itu akibatnya makan itu kolesterol. Tapi karena rempah-rempahnya benar, itu jadi justru non kolesterol. Yang artinya kan? Nurun ke abang bagian mananya nih? Tadi pertil-pertilnya itu bisa ngerangkil. Kalau saya ngelihatnya begini, yang kecil-kecil itu bisa kita jahit menjadi satu, terus dia menjadi satu picture, satu gambar yang utuh. Oh iya begini tuh ngelihatnya gitu. Nah orang terkadang nggak ngelihat itu. Saya ngelihat itu gitu. Itu dari ibu. Dari ayah? Dari ayah itu tadi ada sikap yang detailing itu bisa dirangkai, terus dicari kedalamannya sampai berapa jauh posisinya. Yang menarik bukan itu sebenarnya. Saya sejak umur 5 tahun udah sekolah. Umur 5 tahun sekolah dan
sampai dengan usia 12 tahun, gitu ya, saya tidak kenal bermain. Bermainnya adalah sekolah. Emang keinginan sendiri atau ayah ibu yang nyuruh belajar? Ibu yang suruh saya belajar. Jadi saya berangkat jam 6:30 karena sekolah masuk 7:30, pukul 7 gitu ya. Pulang ke rumah cuma taruh buku, ganti buku untuk sekolah umum. Jadi pagi sekolah agama, siang sekolah rakyat, sekolah dasar. Nah itu selama 7 tahun. Kan 1 tahun tetap pernah menjadi taman kanak-kanak dulu. Kebayang nggak badan saya yang kecil kayak gini, dulu tuh kecil sekecil apa? Itu sekolah saya jauh. Hampir menempuh perjalanan dari jalan raya yang gede itu, dari Cempaka Putih sampai ke Poncol, ke Kalibaru posisinya. Jalan sendiri? Jalan sendiri. Jalan kaki? Jalan kaki posisinya. Wow. Jadi, tapi justru dari situ kegandrungan, apa ya namanya? Kegandrungan ingin tahu itu malah tidak pernah berhenti jadi. Tapi justru dari situ kerjanya jadi usil. Ilmu dari sekolah agama ditanyain pada guru agama, ilmu dari sekolah umum ditanyain pada jadi usil gitu. Usil, bener nggak sih pendapat guru ini begini, si guru ini selalu kayak gitu. Guru diuji oleh murid. Jadi itu bukan saya lakukan. Apa ya? Ada keinginan untuk karena tadi. Jadi hasil tes psikologi saya superior, curiosity-nya superior, dan itu nampak dari SD. Dengan caranya begitu, ingin tahu, bener nggak sih pendapat dia kayak gitu, bener nggak kayak gitu. Keponya tinggi. Keponya kayak gitu. Jadi kalau pakai bahasa akademiknya kita butuh konfirmasi, verifikasi, dan validasi. Itu kepo tinggi itu, keingintahuan yang superior itu dari ayah, dari ibu? Rasanya dari ibu ya, karena ibu kalau belajar sesuatu tuh dalam sekali gitu posisinya. Ayah hanya memberikan pengajaran global, ibu memberikan pemahaman yang dalam. Ngomongnya sepotong pendek, tapi maknanya. Apa kalimatnya apa? Omongan pendek? Pendek sekali. Misalnya tentang pentingnya puasa Senin Kemis misalnya. Puasa coba Senin Kemis. Ternyata di belakang puasa itu dikasih tahu dalam. Nah, berbagai peristiwa besar dalam diri saya itu terjadi pada saat Senin atau Kemis. Jadi itu karena tadi omongan-omongan sepotong tadi, tapi ternyata mendalam sekali posisinya. Misalnya saya diminta untuk belajar sesuatu gitu ya, itu belajar sendiri posisinya. Itu dalam maknanya gitu, dalam. Kebayang nggak kalau selama SD saya hampir tidak pernah minta uang. Kenapa? Karena saya dapat dari sekolah kan. Saya dapat beasiswa. Saya sekolah nggak, kelas 3, 4, 5, 6 itu beasiswa gitu posisinya. Dan itu saya rasakan. Jadi ada pembelajaran tersendiri yang saya nikmati ketika saya ternyata punya sikap selalu ingin tahu lebih. Saya pernah dimarah-marahin gitu loh sama guru. SD, SMP, SMA? Di SD. Karena? Tadi melakukan verifikasi, konfirmasi, validasi. Ini Pak gimana Pak, kok begini. Kamu teman-teman kamu belajar, teman-teman kamu main, kamu belajar aja pasti gitu. Tapi justru saya ingat nggak pernah lupa karena iya ternyata minat orang tuh beda-beda gitu. Di SMP saya sama sekali tidak dapat beasiswa, kenakalan remaja sudah. Oh oke. Nakalnya bentuk apa sih? Tukang begadang. Tukang? Begadang. Begadangnya apa? Macam-macam, main gitar lah, klampon, tukang begadang, udah macam-macam deh. Oke. Iya, tapi kenakalan anak remaja posisinya. Di STM, saya bukan SMA, STM. Kelas 2, kelas 3 saya beasiswa. Jadi selama 4 semester saya nggak bayaran sama sekali. Itu tidak bermaksud mengungkapkan diri siapa ya, tapi saya ingin mengatakan itu perjalanan pendidikan saya gitu posisinya. Berarti bandel-bandelnya di SMP? Cuma SMP, kenakalan dalam pengertian gitu posisinya. Di SMA ada kayak nantangin guru juga nggak? Guru fisika, guru kimia kerja di kayak gitu. Selalu saya gituin gitu. Sehingga angka saya tidak pernah di bawah 8. Di SMP juga angka saya untuk beberapa mata pelajaran tertentu tidak di bawah 8. Pasti di atas 8. Walaupun begadang-begadang. Walaupun begadang, tapi karena ya tadi nakal ya udah jadi begitu gitu. Bahkan saya digampar oleh guru agama. Kelas? SMP. Karena? Ya tadi kan saya kerjanya nguji, bertanya. Dia emosi marah, dia gampar, saya tangkis gitu posisi. Jadi pernah juga saya lakukan kayak gitu. Pernah. Ya tadi karena kenakalan bertanya, si guru nggak marah, terus
saya diminta untuk bertindak sesuai sama kemauan dia, saya bilang, kan itu bukan harus begitu, kalau saya pakai begini di mana salah saya gitu misalnya saya. Dia malah, kamu, wah dia bentak saya, dia samperin saya, digampar saya nggak balik gitu. Lalu saya disuruh keluar dari kelas, disuruh ngelapor ke guru piket, saya datang ke guru piket, saya dikeluarin dari kelas. Kenapa kamu? Begini. Ya sudah, kamu sekarang di sini aja. Saya berdiri atau duduk? Si guru piketnya bertanya, kamu maunya duduk atau berdiri? Saya maunya duduk. Ya udah kamu duduk aja gitu. Itu pernah kejadian. Jadi kalau saya tipikal ngeyel, kalau orang bilang, oh Iksan Indonesia tipikal, oh ngeselin, ngeyel. Itu mungkin karena tadi saya sadari ternyata saya dapat stigma gitu, curiosity superior gitu. Jadi ngeyel. Ngeselin, itu ngeselinnya mungkin untuk beberapa pejabat juga ngeselin juga gitu kan? Saya kira sampai bukan. Sekarang. Saya kira bukan juga, karena begitu saya jadi anggota DPR, hampir semua menteri yang istilah mereka sendiri gitu ya, yang nyampe ke saya itu nggak suka dengan pertanyaan saya. Semua menteri, hampir semua menteri. Okay. Saya kebetulan di bidang anggaran, keuangan anggaran, BUMN gitu ya. Itu hampir semuanya nggak suka. Dan saya nggak apa-apa, bahkan saya pakai tangan kiri berani menantang. Saya kira di era itu tidak ada anggota dewan yang berani menantang. Ya. Dan tidak ada anggota dewan yang berani mengajukan minder heads nota misalnya. Saya sudah menantang menteri, saya sudah tapi tidak seperti sekarang sekedar ngomong, enggak, pakai data ngomongnya. Kita tarung data, kita tarung metodologi, kita tantang referensi. Tetap aja orang sebel ya sama abang ya? Tetap aja. Soal sebel atau nggak sebel buat saya itu soal subjektif. Buat saya, apakah kemudian lebih banyak, ada hal yang saya sadari dalam hidup saya begitu. Ada 2 pedoman yang saya pegang. Yang pertama, kalau untuk disukai orang, itu gampang. Jadilah orang baik. Tapi untuk menjadi orang yang baik dan menyampaikan kebaikan dan mencegah keburukan, itu tidak mudah. Dengan dampak tidak disukai. Maka pertanyaannya, mana yang lebih bermanfaat? Kan gitu pertanyaannya. Dua-duanya bermanfaat, tapi jangan salah. Menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim itu jauh lebih bermanfaat. Nah itu yang saya pegang. Oke, Bang. Ya. Aku nggak mau ganggu abang terlalu lama lagi nih. Tanggal merah, saatnya sama keluarga. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, aku pamit ya Bang ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Untold Story, cerita. Yang penting buku saya bermanfaat supaya tahu bahwa ada krisis bangsa ini yang berkepanjangan. Itu posisi. Bang, pamit. Lewat mana? Lewat sini. Oke. Aku mau lari. Thanks for watching. Tunggu episode selanjutnya ya. Dah.